wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Samuel Sander Erari, SPD MSI, selaku dosen di program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua, NIDN 007 08 86 05. Pada semester ini, saya diberikan kepercayaan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah keanekaragaman tumbuhan merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester genap semester 4 pada program studi Pendidikan Biologi. Mata kuliah ini membahas tentang sumber keanekaragaman tumbuhan, prinsip-prinsip taksonomi tumbuhan, yakni kemampuan mengidentifikasi, kemampuan mendeskripsi, kemampuan mengklasifikasikan tumbuhan dan tata nama tumbuhan, pengenalan anggota tumbuhan yaitu dalam kelompok Talophyta, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi keanekaragaman tumbuhan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep taksonomi tumbuhan dengan kemampuan mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menggunakan tata nama tumbuhan. Yang terakhir, yang ketiga, mengenal perbandingan dasar dalam anggota kelompok Talophyta, Bryophyta, Pteridophyta, dan Gymnospermae dan Angiospermae. Selanjutnya adalah topik-topik perkuliahan. Ada 16 kali pertemuan. Topik yang pertama adalah membahas pendahuluan, yaitu membahas kontrak kuliah, RPS, dan capaian pembelajaran dari mata kuliah, serta membahas aturan-aturan perkuliahan di dalam kelas. Pertemuan kedua yaitu definisi keanekaragaman tumbuhan dan faktor penyebab timbulnya keanekaragaman pada tumbuhan, baik secara alami maupun buatan. Topik yang ketiga, pembuatan deskripsi tumbuhan. Topik yang keempat, metode identifikasi tumbuhan dan kunci identifikasi. Topik yang kelima, konsep klasifikasi tumbuhan dan hierarki taksonomi. Konsep yang keenam adalah kaidah dan tata nama tumbuhan. Setelah itu, topik yang ketujuh adalah ujian tengah semester. Selanjutnya, topik ke-8 adalah Talophyta. Topik yang ke-9 Bryophyta, topik yang ke-10 Pteridophyta, topik yang ke-11 Gymnospermae, topik ke-12 dan ke-13 adalah Angiospermae kelas monokotil, topik 14 dan 15 adalah Angiospermae kelas dikotil. Setelah itu yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Dari 16 pertemuan ini ada 12 kali pembelajaran di dalam kelas atau teori, dan sisanya adalah 2 ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sisanya lagi adalah digunakan untuk praktikum di lapangan. Metode-metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan terdapat praktikum lapangan. Daftar referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, Tahtajan A 2009, Flowering Plan Second Edition Springer. Yang kedua, Sing G 2003, Plan Systematic and Integrated Approach Science Publisher London. Yang ketiga, Jitro Suporno tahun 2025 dengan judul Taksonomi Tumbuhan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Yang keempat, Stace tahun 79, Plan Taxonomy and Biosystematic, Edward Arnold Division Holder Stockton, London. Yang kelima, Saho and Segbets 2015, De Alga World Springer. Yang keenam, Astana 2006, Diversity of Microba and Cryptogames Bryophyta
Department of Botany, University of Lucknow, India. Yang ketujuh, Sharma 2012, Series on Diversity of Microba and Cryptogames, Pteridophyta. Yang kedelapan, Simpson GM 2006, Plain Systematic, Elsevier Academic Press, Kanada. Dan referensi tambahan bisa kita searching di jurnal maupun buku-buku yang tersedia sesuai dengan perkembangan. Untuk penilaian hasil belajar dari mata kuliah ini ada 4 komponen, yaitu tugas, kuis, praktek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Masing-masing komponen punya bobot. Tugas punya bobot 15%, kuis punya bobot 110%, ujian praktikum 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir 25%. Baik, demikian penyampaian singkat dari saya tentang mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke proses belajar mengajar di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Masih semangat untuk kita belajar? Masih, Pak. Baik, oke. Materi hari ini adalah klasifikasi dan tata nama tumbuhan. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya, masih ingat materi minggu lalu? Masih. Oke, coba sebutkan. Materi minggu lalu kita belajar tentang metode identifikasi tumbuhan dan kunci identifikasi. Wah, bagus. Oke. Terima kasih yang sudah masih mengingat materi minggu lalu. Ya, untuk hari ini kita lanjut ke capaian pembelajaran. Jadi selesai belajar materi yang hari ini, yang ingin Bapak harap kamu kuasai adalah ada 5 poin. Yang pertama, bisa memahami definisi klasifikasi tumbuhan. Yang kedua, memahami pentingnya tata nama tumbuhan. Yang ketiga, mampu menguasai urutan takson pada klasifikasi tumbuhan. Yang keempat, menguasai aturan penulisan nama Latin dengan benar. Dan yang kelima itu dapat menulis penulisan nama Latin dengan benar, ya. Oke, itu adalah capaian pembelajaran. Yang berikut adalah kita lihat pengertian, ya. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Di sini klasifikasi adalah proses pengaturan hewan atau tumbuhan ke dalam taxon tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan. Jadi klasifikasi itu kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang sama dan yang berbeda, ya. Lanjut, apa tujuan dari klasifikasi? Klasifikasi bertujuan agar kita mengingat sedikit mungkin, tetapi dalam ingatan tersebut mengandung informasi sebanyak-banyaknya. Jadi klasifikasi itu kita kelompokkan tumbuhan atau makhluk hidup di dalam kelompok-kelompok berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu, ya. Begitu, ya? Oke, Bapak lanjut, ya. Yang berikut, tata nama tumbuhan. Pemberian nama pada tumbuhan disebut nomenklatur, ya. Nomenklatur atau tata nama. Kemudian terdapat aturan dalam pemberian nama pada tumbuhan yang disahkan dalam Kongres Botani Sedunia, tercantum dalam Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau International Code of Botanical Nomenclature. Jadi aturan penulisan ini diputuskan dalam sebuah kongres, ya. Oke, yang berikut apa tujuan daripada tata nama tumbuhan? Tujuan utama adalah menciptakan satu nama untuk setiap takson. Jadi setiap spesies hanya punya satu nama, ya. Satu spesies dengan satu nama. Begitu, ya? Ya, Pak. Ya, lanjut. Kita lihat pentingnya klasifikasi dan tata nama tumbuhan. Kenapa ini penting? Yang pertama itu untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan memberi nama pada tumbuhan yang sangat beragam di muka bumi ini. Oke, jadi tumbuhan maupun hewan, ya, makhluk hidup itu punya sangat beragam sekali, sehingga penting untuk kita kelompokkan dan memberi nama.
Oke, yang berikut perlu tumbuhan itu dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang menunjukkan kemiripan paling besar. Dan selanjutnya sistem pengelompokan tumbuhan biasanya dari yang terbesar, ya, filum atau divisi, kemudian sampai urutan terendah yaitu spesies. Bapak lanjut. Lanjut Pak. Terus, oke. Nah, ini urutan takson dalam sistem klasifikasi ya. Yang paling besar itu atau paling tertinggi itu ada divisi untuk kelompok tumbuhan. Kalau kelompok hewan biasa kita kenal dengan filum ya. Oke, untuk divisi pengertiannya di sini kelompok besar dalam klasifikasi tumbuhan dengan nama-nama yang biasanya berakhiran apa? Oke, kita contohnya kalau lumut biasa kita kenal dengan Bryophyta. Kalau paku-pakuan biasa kita kenal dengan apa? Pteridophyta itu paku-pakuan ya. Oke, dan selanjutnya ya. Jadi semua yang berakhiran pita itu menunjukkan kalau dia tingkat divisi. Oke, misalnya Schizophyta, Calophyta, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Lanjut, di bawah divisi ada kelas ya, itu biasanya berakhiran Opsida ya. Unit berikutnya yang diakui dengan contoh-contoh yang banyak sekali dalam uraian selanjutnya, dan masing-masing terdiri dari beberapa bangsa. Oke, lanjut, di bawah kelas itu ada ordo atau bangsa ya. Masing-masing ordo mempunyai nama dengan akhiran alis. Jadi kalau dalam klasifikasi ada akhiran alis berarti itu tingkat ordo ya. Berikut tingkatan berikut adalah famili atau suku. Ya, pada tingkatan ini biasanya berakhiran A, C, A, E ya. Pada tingkatan ini terdapat satu atau beberapa ciri khas yang mudah dikenal. Oke. Contohnya kalau tentang dulu cendrawasih biasa kita bilang famili para guys ya. Jadi kalau CI itu tingkat famili ya. Oke, selanjutnya di bawah famili ada marga atau genus ya. Oke, tumbuhan pada tingkatan ini memiliki sejumlah sifat yang sangat mirip satu sama lain dan masing-masing terdiri atas satu atau beberapa jenis. Jadi tingkat marga itu sudah ciri-cirinya sudah mirip-mirip, dan setiap marga ada beberapa jenis ya. Oke. Selanjutnya adalah yang paling rendah yaitu spesies atau jenis. Unit terendah dalam urutan takson yang dipakai secara umum, dan kelompok ini menunjukkan kemiripan yang sangat luas, dapat melakukan perkembangbiakan dengan sesama jenis. Berarti tingkat spesies ini sudah bisa melakukan perkembangbiakan ya. Kalau perbedaan spesies berarti belum bisa tingkat perkembangbiakan ya. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada Bapak lanjut ya. Ini contoh sistem klasifikasi tumbuhan. Bapak ambil contoh di sini tumbuhan mangrove. Yang pertama dia kerajaan ya, Indo itu kerajaan ya, kerajaan pelantai atau kerajaan tumbuhan. Kemudian karena ini tumbuhan, kita tidak pasti film tapi kita pilih divisi ya. Dia divisi Magnoliophyta, kemudian kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, famili Rhizoporaceae, genus Rhizopora, dan spesies ini ada beberapa spesies ya. Dalam satu genus Rhizopora ini ada beberapa spesies. Jadi salah satunya adalah Rhizopora apiculata. Ada Rhizopora mangil, Rhizopora compronata, Rhizopora racemosa, dan Rhizopora sterosa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Bapak lanjut lagi. Bagaimana pemberian nama ilmiah pada tumbuhan? Ya. Yang pertama itu harus terdiri atas dua kata yang dirapihkan. Kemudian kata pertama selalu menunjukkan ke tingkat marga, dan kata kedua itu merujuk pada
spesies ya, pada spesies atau jenis atau sejarah daripada spesies tersebut ya. Oke, yang berikut lagi aturan-aturan dalam penulisan nama ilmiah pada tumbuhan. Ada 3 hal. Yang pertama genus, spesies, dan author. Author itu seperti penemu ya, penemu spesies itu ya. Oke, contoh Mangifera indica, ini mangga ya. Mangifera indica itu huruf pertama menunjukkan marga atau genus, huruf kedua itu menunjukkan jenis atau spesies, kemudian huruf pertama huruf besar harus huruf pertama kata pertama huruf besar harus huruf besar ya. Kemudian kata kedua itu ditulis huruf kecil dan dicetak miring, tulis miring ya. Oke, lanjut lagi. Nama genus, kata benda tunggal dilatinkan dengan inisial huruf besar. Oke, genus yang sama hanya sekali tulis, selanjutnya disingkat. Misalnya Abyssinia marina kita tulis pertama kali dalam sebuah artikel, selanjutnya kita tidak tulis ulang Abyssinia lagi, tapi cukup tulis A titik marina begitu atau selanjutnya, karena genusnya sama. Kemudian tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh menggunakan nama yang sama dengan jenis. Misalnya contoh kayak begini tuh tidak boleh ya, salah tidak boleh ada pengulangan kata. Oke, lanjut lagi. Penunjuk jenis biasanya berupa kata sifat akhirnya disesuaikan dengan nama marga, misalnya Syzygium aromaticum. Kemudian kita latinkan, bisa berasal dari berbagai bentuk nama orang, nama tempat, nama umum dan lain-lain. Jadi untuk jenis itu bisa kita pakai, misalnya kalau spesies baru yang kita temukan kita bisa pakai kita punya nama. Nah, jadi itu ada aturan kan. Oke, yang kedua tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh mengulang nama marga. Yang berikut ditulis dengan huruf kecil. Apabila terdiri dari 2 suku kata harus diberi tanda sambung, misalnya Hibiscus rosa sinensis. Jadi nama jenisnya ada 2 kata, jadi harus dipakai kata tanda sambung ya. Tidak boleh ditulis dengan ada 2 kata. Misalnya Hibiscus rosa sinensis ini kembang sepatu ya. Kemudian Ipomoea piscepae atau tumbuhan ke atas pantai kan, seperti itu. Oke, lanjut author ya. Author itu adalah nama pengarang yang menerbitkan nama sah kasus itu untuk pertama kali. Jadi misalnya penemu orang pertama yang menemukan spesies itu ya, dia boleh mencantumkan nama author supaya penunjukan nama suatu kasus tepat dan lengkap serta menggunakan penelitian tentang keabsahan nama. Contohnya Mangifera indica L itu menunjukkan Linnaeus ya, orang yang pertama kali memberi nama pada tumbuhan itu. Oke, ini gambaran kawasan hutan mangrove yang hanya ada tumbuhan Rhizopora ya, populasi Rhizopora di suatu ekosistem mangrove. Ini ada berbagai jenis di dalam, makanya kita tulis SPP menunjukkan jamak. Jamak itu berarti lebih dari 1 jenis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada saya bagaimana? Bagaimana pertanyaannya, bagaimana klasifikasi tumbuhan tua seperti tumbuhan tua? Oke, coba ulangi pertanyaan, suara agak besar sedikit. Bagaimana klasifikasi tumbuhan endemik Papua yang lain seperti tumbuhan tua? Oke, bagaimana klasifikasi tumbuhan endemik atau tumbuhan-tumbuhan yang khusus di Papua? Seperti contoh Motoa. Oke. Selanjutnya Bapak ke latihan. Nanti ada latihan ya. Latihan ini nanti kalian belajar untuk buat klasifikasi tumbuhan-tumbuhan berdasarkan cara kemampuan kalian. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang bisa kan jawab pertanyaan dari teman kalian Isayas tentang klasifikasi tumbuhan Motoa? Bisa? Saya Pak. Oh iya, bisa.
Ada. Oh iya, coba tulis di depan biar teman-teman lain lihat ya. Di sini coba sini ya. Oke. Oke. Bapak minta apa? Minta siapa namanya? Indriwati, Pak. Indriwati, karena sudah tulis, Indriwati bisa dikasih penjelasan sedikit ke teman-teman ya. Baik, untuk tadi temannya tadi apa? Kasih tumbuhan. Oke, klasifikasi tumbuhan matoa. Jadi kebetulan klasifikasi tumbuhan matoa pada di daerah kita ini ada tumbuhan matoa. Yang pertama itu adalah kingdom. Kingdom itu yang plantae. Kemudian divisi adalah Magnoliophyta. Kemudian yang ketiga itu kelas Magnoliopsida. Kemudian yang ordo adalah Sapindales. Kemudian familinya adalah Sapindaceae. Kemudian genusnya itu Pometia dan spesies itu termasuk pinata. Oke. Berarti nama spesies dari tumbuhan matoa adalah Pometia pinata. Begitu ya? Nah, terima kasih Ibu. Ya. Oke. Silakan duduk. Saya bisa. Oh bisa. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita buat kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian klasifikasi tumbuhan. Bapak minta satu orang baca. Namanya siapa? Carmila, baca pengertian klasifikasi. Klasifikasi tumbuhan adalah proses pengaturan tumbuhan ke dalam takson tertentu berdasarkan perbedaan dan persamaan. Oke, lanjut di tata nama. Tata nama tumbuhan memudahkan kita mempelajari tumbuhan yang beragam. Tumbuhan perlu untuk dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang paling mirip. Oke, selanjutnya Indriwati baca untuk penyelompokan tumbuhan, tapi selanjutnya pakai contoh yang ini ya, yang matoa. Oke. Lanjut pengelompokan tumbuhan dari takson paling besar ke takson yang paling kecil. Divisi atau spesies, kelas tumbuhan matoa. Yang pertama itu adalah kingdom, plantae, Ya. kemudian divisi Magnoliophyta, Ya. kemudian kelas Magnoliopsida, Ya. kemudian ordo Sapindales, Ya. family Sapindaceae,
genus Pometia, Ya. spesies Pinata. Oke, itu urutan takson dari tingkat paling tinggi ke paling rendah ya. Oke, selanjutnya kesimpulan selanjutnya adalah penulisan nama ilmiah harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah genus, yang kedua spesies, dan yang ketiga adalah author. Kemudian penulisan nama ilmiah terdiri dari 2 kata yang harus dilatinkan. Jadi kalau belum dilatinkan berarti itu bukan nama ilmiah ya. Oke, selanjutnya huruf pertama selalu menunjukkan genus dan ditulis besar dengan huruf besar. Kemudian kata kedua selalu menunjukkan jenis atau spesies dan huruf pertama ditulis dengan huruf kecil. Kemudian nama Latin itu selalu dicetak miring. Oke, ingat ya. Oke, terima kasih sudah hadir di hari ini. Perkuliahan untuk hari ini cukup sekian. Ada pertanyaan lagi? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nanti kita jumpa di minggu berikut. Minggu depan itu nanti ada kasih ujian kuis ya. Siap ya nanti belajar ya. Siapa? Oke, baik, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Pak.